Peresmian kantor Badan Amil Zakat Basnas Kota Lubuk Linggau yang dirangkaikan dengan peluncuran program Z-Chicken, penyerahan gerobak usaha beserta peralatan, bantuan rumah layak huni Basnas serta pendistribusian dana beasiswa dan dana bantuan untuk panti asuhan berlangsung lancar dan sukses. Kegiatan tersebut digelar di Jalan Lekol Sukimo, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Acara peresmian dilakukan oleh Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahman Hidayat didampingi Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi. Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penguatan peran Basnas sebagai mitra strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sebutannya, Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahman Hidayat menyampaikan apresiasi atas kontribusi Basnas Kota Lubuk Linggau yang selama ini aktif mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, serta kegiatan sosial dan pendidikan. Ia berharap keberadaan kantor Basnas yang lebih representatif mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan juga sedekah. Selain peresmian kantor Basnas Kota Lubuk Linggau juga meluncurkan sejumlah program unggulan, diantaranya adalah program Z-Chicken. Program ini menyalurkan bantuan gerobak usaha kepada 30 penerima manfaat sebagai bentuk pemanfaatan dana zakat yang produktif dan berkelanjutan. Bantuan lainnya meliputi dukungan di bidang pendidikan, sosial, serta penyerahan rumah layak huni Basnas hasil kolaborasi Basnas Pusat, Provinsi, dan Kota. Wali Kota Lubuk Linggau juga menegaskan bahwa program-program tersebut selaras dengan visi dan misi pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Ia mendorong Basnas Lubuk Linggau untuk terus berinovasi, memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepercayaan para muzaki. Sementara itu, Ketua Basnas Kota Lubuk Linggau, Dr. Andes Haji Harnan MH, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan penuh dari pemerintah Kota Lubuk Linggau. Ia menjelaskan bahwa bantuan gerobak usaha Z-Chicken diberikan secara cuma-cuma kepada 30 orang penerima manfaat dengan harapan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus menjadi langkah nyata dalam upaya menekan angka kemiskinan di daerah Kota Lubuk Linggau. Izinkanlah kami untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah dasar kegiatan kami adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan kepada Basnas untuk mengelola zakat, infak dan sedekah ini. Dalam Islam, penghasilan dan harta yang diperoleh setiap kaum muslimin dan muslimat sebenarnya bukan sepenuhnya milik kita. Akan tetapi di situ ada hak dan milik orang lain. Dari SD 114 orang, kemudian SMP 41 orang, SMA 47 orang, dan perguruan tinggi 51 orang. Namun yang hadir pada hari ini para pimpinan BUMN, BUMD maupun perbankan agar dapat berzakat di Basnas sehingga bisa membantu untuk memberdayakan masyarakat Lubuk Linggau. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa saat ini sedang berlangsung pemberian bantuan untuk mustahik semester 2 dari dana Basnas Kota Lubuk Linggau kepada SD, SMP, SMA dan universitas dalam wilayah Kota Lubuk Linggau. Ya. juara. Linggau juara 3, 2, 1. Secara resmi Z-Chicken Kota Lubuk Linggau diresmikan.
belum panas. Dia tidak bunyi, baru bunyi ketok-ketok Pak. Inilah gedung atau kantor Basnas Kota Lubuk Linggau. Dilanjutkan dengan penandatanganan. Bersama-sama kita saksikan penandatanganan prasasti. Tiga, beri tepuk tangan yang meriah. Guntingan kita kantor Basnas. Kantor Basnas yang baru, yang mana kantor Basnas sebelumnya di Pasir Salam disampaikan oleh Basnas Polri pembangunan kantor Basnas di lingkungan ekstrem kap di tempat pinggir di kelurahan semoga kantor ini menjadi kantor yang representatif tambah menambah embrio masyarakat atau tinggal baik kalangan ASN, BPD, BUMN maupun instansi tinggal adalah memperdayakan dan bertempat di Basnas. Kita buat data terpadu kesejahteraan sosial masyarakat atau Lubuk Linggau yang tidak tercover di DPS. Artinya kita punya dasar untuk memberi bantuan. Karena DPS itu ditentukan oleh kementerian, kita pemerintah daerah ini hanya bisa menyampaikan dan mereka yang menentukan layak atau tidak untuk menerima bantuan. Padahal waktu penyampaian data tersebut kita sudah buat dari seluruh 1 sampai 5 yang sudah kecil makan 2 tapi tetap kita tidak tentunya mereka yang menentukan karena mereka punya data pembanding baik dari BPJS, tenaga kerjaan maupun kesehatan maupun dari KB itu nantinya dari KP. Jadi mereka yang menentukan DPS. Nah, yang tidak tercover oleh DPS masih banyak masyarakat yang belum sejahtera dan memang benar-benar membutuhkan bantuan yang harus dibantu baik kehidupan ekonominya. Ini kita masukkan ke data database tersendiri. Melalui program Basnas ini kita akan membantu masyarakat. Tadi saya sampaikan sambutan, jadi spontanitas karena dengan temuan-temuan di lapangan, keluhan-keluhan dari masyarakat, karena kita juga sudah menganggarkan untuk benda rumah tidak layak huni, tetapi kita tidak bisa memberi bantuan kalau mereka tidak masuk di DPS. Maka nanti kita buat data terpadu kesejahteraan sosial Kota Lubuk Linggau. Harapan kita ke depan ya agar masyarakat Lubuk Linggau berimpak, berzakat, sehingga kita bisa menjalankan program dari Basnas untuk kesejahteraan masyarakat Lubuk Linggau. Basnas, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan bahwa bantuan itu ada 2, bantuan sosial itu bisa berbentuk uang tunai tapi dengan kondisi tertentu atau kondisi darurat. Bantuan hibah harus berbentuk badan hukum. Nah, nanti kita bantu melalui Basnas. Basnas bisa bantu mau uang tunai, mau berobat teknis dan mau apapun bentuknya itu bisa dilakukan melalui Basnas. Nanti melalui hibah para ASN yang ada di Kota Lubuk Linggau nanti kita memberi bantuan UMKM sebesar 2 juta ke pelaku usaha. Karena itu sudah tertuang di RPJMD. Walaupun di RPJMD pun senilai 2 juta, itu pun bisa berbentuk barang. Tapi karena janji kita kemarin bantu uang tunai, kita realisasikan dulu melalui program Basnas. Segera harusnya mau sudah siap hari itu. Kalau lambat pakai serang mempersiapkan atau untuk karena kemarin kami sudah rapat 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu di Repot sudah siap melihat segera kita karena hari Senin besok itu sudah distribusikan karena hari mulai dari Senin kemarin sudah mulai kumpul zakatnya karena TPP yang ke bulan 12 itu sudah keluar. Dapat dulu kondisional lah, jadi berapa dapat ya kalau dapat dulu tidak. Karena kita juga bisa masuk karena kita ingin memberi manfaat sesuai niat kami bersama Om Ustaz, Khairun atau Kulina sebaik-baik manusia memberi manfaat untuk manusia lainnya. Tapi kami tidak galak menyalahkan dari regulasi yang kami beri manfaat, tapi ini masalah untuk kami. Insya Allah melalui Basnas lah, kalau dapat cuma dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada rekan-rekan media yang langsung hadir di kantor Basnas Kota Lubuk Linggau yang baru yang berada di Pemingin Jalan Sutirno. Dan alhamdulillah pada hari ini peresmian yang telah diresmikan oleh Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Rahmat Taufiq Karim. Kita sebelumnya beralamat atau berkantor di Komplek Masjid Abdul Assalam di lantai 2. Ya, memang kantor itu sederhana, ya. Tapi dalam kegiatan-kegiatannya tetap kita lakukan sebagaimana setiap hari kita lakukan, ya, melayani para muzaki yang melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah. Samping kita memang sudah ada aturan regulasi yang dari pemerintah Kota Lubuk Linggau. Dan alhamdulillah pada hari ini kantor Basnas sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota Lubuk Linggau yang tempat kita saat ini cukup nyaman, cukup representatif, sehingga dengan demikian ke depan akan lebih memberikan nuansa khususnya kepada masyarakat akan kepercayaan. Oh, ini Basnas. Jadi selama ini mungkin gimana kantor ini besar sekali. Jadi kami bisa berkantor, inilah kantor kita. Jadi kantor kita bersama ini bukan pegawai Basnas saja, seluruhnya sudah punya kantor. Kita melaksanakan launching Z-Ticket. Jadi Z-Ticket itu adalah zakat, dan Z itu adalah zakat. Chicken itu kita ketahui ayam. Nah, program ini adalah program kolaborasi. Artinya dana ini dibiayai oleh Basnas Pusat, kemudian dibiayai oleh Basnas Kota. Jadi Kota Lubuk Linggau membiayai tentang barang makanan gitu kan. Sementara dari Basnas Pusat yaitu barang-barang berobat, kemudian alat-alat gorengan, termasuk yang saya sampaikan tadi termometer, itu sebagian kecil yang saya sebutkan. Bupati Musirawas Haji Ratna Mahmud secara resmi melantik sebanyak 3.183 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada waktu di Kabupaten Musirawas. Pelantikan sekaligus penyerahan petikan surat keputusan pengangkatan telah dilaksanakan di halaman kantor pemerintah Kabupaten Musirawas. Haji Ratna Mahmud meminta para P3K yang baru saja dilantik agar dapat menjadi pegawai yang memberikan manfaat nyata dan mewujudkan visi misi Musirawas mantap. Yang di belakang foto terlebih dahulu dan setelah ini akan diambil video kita bersama tentunya di momen yang bahagia ini di tanggal 23 Desember 2025. Musirawas mantap.
Pasar Simpang Priok Kota Lubuk Linggau tengah dipersiapkan menjadi pasar tradisional berstandar nasional Indonesia oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tim auditor penilai SNI dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bahkan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Program Pasar Berstandar Nasional Indonesia merupakan salah satu program unggulan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru yang menginginkan pasar-pasar tradisional di Sumatera Selatan ke depan berstandar nasional Indonesia dan Pasar Simpang Priok ditunjuk sebagai pasar yang dipersiapkan menjadi pasar berstandar nasional Indonesia. Pasar Simpang Priok ditargetkan masuk dalam kategori standar nasional Indonesia tipe 4 dengan jumlah pedagang minimal sebanyak 250 pedagang. Pemerintah Kota Lubuk Linggau berkomitmen menjadi Pasar Simpang Priok berstandar nasional Indonesia. Pasar Simpang Priok diharapkan dapat menjadi pilot project atau contoh bagi pasar-pasar lainnya di Kota Lubuk Linggau. Dalam rangka memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 berjalan aman dan lancar, Polres Lubuk Linggau melaksanakan pengamanan terpadu melalui operasi lilin yang berlangsung mulai dari tanggal 20 hingga 31 Desember 2025. Sebagai bagian dari strategis pengamanan dengan mendirikan 4 pos pengamanan, yang terdiri dari pos pengamanan dan pos pelayanan di sejumlah titik strategis. Selain itu, sebanyak 200 personel dikerahkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Beberapa pos pelayanan didirikan di pusat keramaian seperti terminal, stasiun, dan pusat perbelanjaan besar. Pos ini berfungsi memberikan layanan informasi, pelayanan kesehatan ringan, serta bantuan teknis kepada masyarakat. Sementara itu, pos pengamanan difokuskan pada lokasi rawan kriminalitas dan kemacetan, serta pengamanan di rumah ibadah. Pengamanan Natal dan Tahun Baru tentu merupakan sinergi lintas sektor mulai dari TNI, pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru 2026 dengan rasa aman dan nyaman. JJK Lubuk Linggau sukses gelar grand opening dan diresmikan langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau. Tawarkan berbagai macam menu menarik dan harga yang terjangkau. Pecinta kuliner di Kota Lubuk Linggau kini memiliki destinasi baru untuk menikmati hidangan ayam renyah dan aneka menu kekinian dengan harga terjangkau. Restoran JJK mengusung tagline Joy Food, Joy Life. Hadir sebagai pilihan tempat makan sekaligus nongkrong bersama keluarga dan teman terdekat. Tak hanya menyajikan ayam, sebagai menu utama JJK juga menawarkan berbagai menu lezat dan kekinian lainnya. Grand opening JJK Lubuk Linggau berlangsung sukses dibuka secara resmi oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Jumat 26 Desember 2025. Turut hadir para owner dan jajaran manajemen JJK Lubuk Linggau. JJK juga menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman yang selalu ramai diminati dan dikunjungi masyarakat. Seluruh menu yang ditawarkan dengan harga ramah di kantong, namun tetap menghadirkan cita rasa yang khas. Hadirin kita hormati tamu yang berbahagia, demikianlah sama-sama kita saksikan sebagai pembukaan dalam rangkaian acara Grand Opening JJK Lubuk Linggau. Kami hormati Bapak Henry Kusdianto selaku owner JJK Lubuk Linggau. Yang kami hormati Nyonya Lina Tandri. Yang kami hormati Bapak Mahat Triawan Foni. Terima kasih semuanya. Kita berkumpul di outlet JJK ini di pagi hari Jumat yang indah ini. Kita menghadiri acara Grand Opening. Satu grup juga dengan JNT, satu grup juga dengan handphone Oppo, satu grup juga dengan Tomorrow, dan merek-merek lainnya yang banyak banget. Dan untuk di Indonesia sendiri itu sudah mencapai angka sekitar 70-an. Kebetulan di Lubuk Linggau kita cabang ke 55 seluruh Indonesia. Dan kita juga dari JJK berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada warga Kota Lubuk Linggau. Dari mulai cita rasa makanannya sendiri,
dan harga-harganya sendiri, kemudian promo-promo yang kita akan berikan setiap hari, kita akan berikan promo-promo apapun. Kemudian juga kita ikut meramaikan wisata kuliner di Lubuk Linggau, karena ini salah satu brand internasional yang berhasil kita bawa ke Lubuk Linggau tercinta kita. Kepala UPD yang lainnya sama Timur 1, dan kami banggakan Direktur Harian Linggau Pos Bapak Budi Solihin. Terima kasih, insya Allah beliau sudah hadir. Mungkin ini akan membawa informasi ke seluruh pelosok bumi Selampari, sehingga makin banyak konsumen yang akan datang di J-Chicken untuk akan datang. Tumbuh mekar di Taman Sari. J-Chicken hari ini resmi berdiri. Semoga sukses dan terus bersinergi. Pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Grand Opening J-Chicken pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan potongan tumpeng pertama diserahkan oleh owner J-Chicken Lubuk kepada Bapak Wali Kota Lubuk Linggau. Tepuk tangan meriah terlebih dahulu. Linggau juara. 2, 3. Tepuk tangan meriah, tergabung dengan kita, maka resmi dibuka untuk grand opening hari ini J-Chicken Lubuk Linggau. Dan kami informasikan juga spesial untuk hari ini buat kalian masyarakat Kota Lubuk Linggau, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mas Liga juara, silakan. Ya, kami silakan Bapak Wali Kota untuk turun ke dalam. Biasa merupakan kebaikan tersendiri bagi kita semua. Liga juara. Kita mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada para awak media yang sudah hadir. Kita di sini memeriahkan wisata kuliner Kota Lubuk Linggau. Semoga bisa diterima, semoga cocok, karena brand J-Chicken sendiri adalah brand internasional yang dibawa dari negara Cina langsung masuk ke Indonesia. Kita cabang ke-55 J-Chicken Kota Lubuk Linggau sendiri. Dan juga kita akan memberikan yang terbaik, apapun dari produk, dari mutu makanan, dari harga-harga, kemudian promo-promo setiap hari berbeda-beda, dan kita akan berikan itu setiap hari promo-promo khusus. Dan juga kita ada aplikasi tersendiri namanya MyJCK. Itu juga bisa diunduh, bisa di-download. Itu tersedia berbagai macam promo dan juga bisa untuk order di tempat maupun untuk takeaway bisa melalui aplikasi tersebut. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga bisa membantu masyarakat Kota Lubuk Linggau, dan dari sini kita akan berhijrah ke Kota Bengkulu insya Allah tahun 2020. Jumlah karyawan kurang lebih sekitar 30 orang dan semuanya warga Kota Lubuk Linggau. Asli 100% kita mengkaryakan warga Kota Lubuk Linggau. J-Chicken sendiri adalah grup besar yang sudah teruji di skala internasional. Salah satunya BNT Express, kemudian ada Tomorrow, kemudian ada produk YO, kemudian ada handphone UFO, kemudian ada Pampers Smart UFO, kemudian ada es krim ice. Kosmetik YO itu adalah grup dari J-Chicken. J-Chicken sendiri adalah produk terakhir yang terbaru dari mereka.
Makanya mereka lagi benar-benar ekspansi besar-besaran di Indonesia. Pertama-tama saya jelaskan, untuk khusus di daerah Taman Cepat yang kita memilih di sini, itu bukan karena kita mau melawan sesama pebisnis kuliner, terutama untuk ayam goreng. Karena waktu kita membeli tempat ini, ayam goreng yang di sebelah itu belum, yang sebelah kiri ya, maksudnya sebelah kiri, yang sebelah kanan sudah ada, yang sebelah kiri itu belum ada. Jadi satu itu kita membeli di sini karena posisi, bukan karena pertengkaran yang mereka bukan. Kemudian untuk promonya, itu promonya bukan kita yang menciptakan promo itu, tetapi memang senasional dan pusat. Selamat siang kepada Ketua atas nama Pak Dayu, kembali untuk Pak Dayu dengan menjadi administrasi. Itu promo diskon 50%, bukan hanya kalau Selamat siang, kita adalah untuk pada fokusnya kita di Hokikan, namun kita tidak hanya menjual ayam. Kita ada fish stick untuk menu ikannya, kita juga ada beef stick untuk menu daging dan ayam. Dan kita banyak lagi menu yang dibuat dari ayam. Kita doakan orang tersebut, doakan segera akan hadir. Kita doa segera akan hadir. Mungkin tahun 2026 ya. Karena ini udah habis tahunnya 2026. Saya Henry Kusudiharjo selaku Direktur dari PT Karya Kuliner Sulawesi yang membawa merek dagang Jejikan di Kota Lubuk Linggau. Ibu bernama Ibu Ina Tandri selaku investor salah satu investor, dan kemudian ada Bapak Mahathirwan Murni itu juga salah satu investor. Mereka semuanya dari Kota Bengkulu. Saya berhasil membawa warga Kota Bengkulu untuk berinvestasi di Kota Lubuk Linggau. Semoga 2026 kita diberikan rezeki untuk membuka cabang di Kota Bengkulu. Ajak Pak, ajak bupatinya. Kalau bupatinya udah lewat, tak usah lah. Membuka rapor dan kita akan mahasiswa Muhammadiyah. Saya mengingatkan bahwa satu, rapat koordinasi ini harus menghasilkan rekomendasi baik kepentingan internal maupun untuk eksternal. Kedua, persiapkan diri di bonus demografi 20 tahun yang akan datang. Mereka lah yang akan mengisi semua tampuk pimpinan, baik di roda pemerintahan, di roda bisnis maupun politik mereka. Maka untuk itu jangan sia-siakan kesempatan untuk menjadikan organisasi ini sebagai kawah penggemblengan mental, spiritual, dan ilmu pengetahuan. Pertama tadi saya ke Musirawas memastikan ruas jalan Sekayu Muara Beauty yang 115 kilo itu separah apa sih rusak, seperti yang diteriakkan oleh para netizen pengguna jalan. Ternyata memang dari 115 kilometer hampir separuh rusak, spot-spot. Tapi ini ada berita gembiranya, sudah bukan sekedar sudah dianggarkan, tapi sudah ditenderkan. Tinggal nunggu SPK, Pak Bozi. Tinggal nunggu SPK, surat perintah kerja, bahkan kontrak pun sudah. Tinggal maksudnya SPK sudah itu kontrak, langsung pelaksanaan. Mudah-mudahan di awal tahun ini sudah berjawab, sudah di lapangan. Nilainya 170 miliar rupiah. Kemarin aku sudah konkretkan dengan kementerian, dengan Dirjen Bina Marga Pak Roy, fix. Termasuk nama kontraktornya beliau sudah sampaikan dari pusat. Tapi kita juga punya kewenangan untuk melancarkan, kewenangan untuk mengawasi pekerjaan itu nanti. Ya. Kedua, permohonan aku, tahu sama kawan-kawan, jangan teriak ke rusaknya. Penyebab rusaknya itu siapa? Siapa itu? Odol, overdimensi, overloading. Tadi ku jingok, aduh, ku video kan tadi. Jadi mobil-mobil yang yang kirnya cuma 4 ton 300 kilo, muatan 11 ton. Yang harusnya cuma 11 ton, muatlah 20 ton. Yang harus 17 ton, 30 ton. Ada videonya. Nah jadi ini masyarakat juga tolong awasi juga, jangan giliran rusak, kasihan. Kalau anggaran kabupaten
setahun tidak cukup untuk bangun itu. Nah, jadi itulah. Jadi Ibu Bupati tidak usah khawatir lagi. Kalau pernah ada masyarakat bertanya, jawab bahwa ini Pak Gubernur sudah ke lapangan dan sudah ditenderkan, tinggal nunggu pelaksanaan. Oke.